Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maiska Ufaira Maharani dari kelas RD1 Pendidikan Ekonomi dengan NPM 20 24 14 50 02 44 dengan dari Universitas Indah-Prasta PGRI dan dosennya dengan Bapak Zainal Abidin MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan dan pandangannya. Nah, aliran pendidikan itu apa sih? Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami dan perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan kependidikan. Nah, yang pertama, ada aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke yang lahir pada tahun 1632 sampai 1704. Ya, pandangan aliran empirisme ini mengenai pendidikan yaitu berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangan ditentui oleh pengalaman atau empiris, yaitu melalui alat inderanya. Lalu, menurut pandangan empirisme, pendidikan itu memegang peran yang sangat penting sebagai pendidik yang dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu yang sesuai dengan tujuan pendidikannya. Gitu. Aliran empirisme dipandang berat sebelah mata sebab hanya mementingkan peran pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menyatakan bahwa perkembangan anak itu tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak dipentingkan. Gitu. Lalu yang kedua, ini aliran dari nativisme. Nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer yang lahir pada tahun 1788 sampai 1860. Nah, pandangan aliran nativisme ini terhadap mengenai pendidikan yaitu aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruhnya terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran gitu. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Hasil pendidikan itu tergantung pada bawaan anak itu sendiri gitu. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Pandangan ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat terus. Sebaliknya, kalau anak ini pembawaannya baik gitu, maka dia akan menjadi baik karena sudah habitatnya diri dia baik gitu. Pembawaan baik dan buruknya ini tidak diubah oleh kekuatannya dari luar. Gitu. Terus selanjutnya, naturalisme. Nah, aliran naturalisme ini dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau yang lahir pada tanggal 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme ini, pandangan alirannya itu mengenai pendidikan, dia Rousseau ini berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan itu baik, selalu baik, akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan.
Rousseau juga berpendapat bahwa kependidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan yang baik anak itu, gitu. Merusak ya. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam, dibebaskan kepada alam. Jadi dengan kata lain pendidikan ini tidak diperlukan lagi. Yang dilaksanakannya adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaannya yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan ke pendidikan. Gitu. Yang terakhir, ada aliran konvergensi yang dipelopori oleh William Stern yang lahir pada 1871 sampai 1938. Dan aliran konvergensi ini berpandangan mengenai pendidikan, yaitu William Stern adalah seorang ahli pendidik bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk, gitu. Aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting, gitu. Tidak ada yang dibedakan. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu sendiri, gitu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal. Kalau memang pada diri anak ini terdapat pada bakat, gitu, diperlukannya untuk mengembangkan itu sendiri. Itulah. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah dari 4 aliran tersebut, pemahaman terhadap berbagai aliran kependidikan memiliki arti yang sangat penting. Ketika seseorang pendidik hendak menangkap dari setiap dinamika perkembangan, pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi, bagaimanapun aliran-aliran pendidikan pada dasarnya merupakan gagasan daripada pemikiran berpengaruh secara luas pada zamannya. Sehingga tidak akan ada bisa terabaikan, gitu. Penting dalam pendidik sebagai bekal bagi tenaga pendidik ya, sehingga memiliki wawasan histori yang lebih luas dan menambah ketajaman analisis dalam pengaitan keberagaman masa lampau dan masa sekarang. Pada setiap aliran, pendidik memiliki pandangan yang berbeda dan memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan faktor-faktor yang dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Oke, sekian apa yang saya sampaikan tentang aliran-aliran pendidikan dan pandangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.